Hai guys, bertemu lagi bersama Nita di Cerita Nita. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini Cerita Nita akan membahas sebuah fakta sejarah tentang Pulau Sentinel yang terletak di Kepulauan Andaman, Samudra Hindia. Nah, konon katanya ini adalah sebuah suku pedalaman yang tidak pernah tersentuh oleh peradaban modern. Bahkan setiap ada orang yang berusaha untuk datang ke suku tersebut, mereka rata-rata berakhir dengan tragis. Wah, kamu penasaran nih dengan ceritanya? Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ke teman-teman kalian supaya bantu Cerita Nita untuk lebih berkembang lagi. Biar lebih semangat, kita intro dulu. Dilansir dari bisnis.com, Pulau Sentinel Utara terletak di Kepulauan Andaman, Samudra Hindia. Pulau dengan luas 59,6 km² ini tidak pernah terjamah, terpencil dan tetap menjadi rahasia dari dunia luar. Suku Sentinel merupakan satu-satunya penghuni Pulau Sentinel Utara dengan keras melindungi tanah air mereka dari perhatian semua orang dari dunia luar. Mereka telah menahan diri dari semua kontak luar dan menjalani hidup seperti nenek moyang terdahulu. Orang-orang ini dianggap sebagai suku paling agresif yang ada di planet saat ini. Bahkan tidak melakukan kontak dengan India meskipun Pulau Sentinel Utara adalah bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar di daerah India. Mereka tidak berhubungan sama sekali dengan negaranya. Begitupun orang-orang Pulau Sentinel Utara juga tidak tahu apa-apa tentang dunia yang ada di luar pulau mereka. Beberapa sumber mengatakan pada abad ke-18 ketika Inggris mencoba menjajah pulau ini, ada sekitar 8.000 orang yang tinggal di pulau ini. Namun saat ini jumlahnya sangat rendah dan hanya ada sekitar 50 hingga 150 suku yang masih hidup saat ini. Mereka juga melarang siapapun mengunjungi Pulau Sentinel. Pengunjung dari seluruh dunia tidak seharusnya mengunjungi pulau ini. Pemerintah India telah melarang semua orang mengunjungi pulau ini. Orang-orang Pulau Sentinel Utara tidak kebal terhadap penyakit modern yang dikenal umat manusia. Orang-orang ini tidak divaksinasi dan tidak mudah tertular penyakit mematikan. Karena suku dari warisan negara itu adalah ukuran keamanan untuk melindungi mereka dari seluruh dunia sehingga mereka tetap dapat bertahan hidup. Orang-orang Pulau Sentinel Utara adalah keturunan dari seorang pria yang mungkin telah meninggalkan Afrika dan telah sampai di sini melalui sisi Indonesia dan menjalani hidupnya di pulau ini. Dalam keterasingan sekitar 60.000 tahun yang lalu. Dan dari dia turunlah suku Sentinel. Ketika seluruh dunia memakan segala sesuatu mulai dari pizza, burger, hingga pancake, orang-orang ini masih mengikuti cara penghidupan yang lama, bahkan belum sempurna. Mereka hidup dari hewan buruan kecil seperti burung dan babi hutan. Mereka pergi memancing di sampan dan juga mencari kepiting di laut. Begitulah kehidupan mereka untuk mencari makanan sehari-hari. Pemerintah India telah mencoba untuk berhubungan dengan mereka berulang kali, tetapi sia-sia. Bahkan setelah tsunami tahun 2004, ketika sebuah helikopter penjaga pantai India mendekati pulau itu untuk mengamati kerusakan dan ingin memberikan bantuan, penduduk Pulau Sentinel Utara menyerang mereka dengan panah. Sementara tsunami tahun 2004 telah menewaskan lebih dari 230.000 orang di negara sekitarnya. Penelitian ini mengatakan bahwa orang-orang di Pulau Sentinel Utara menghadapi sangat sedikit atau tidak ada korban sama sekali. Muncul teori bahwa orang-orang ini dapat merasakan bahaya alam yang mendekat,
Kemudian mereka mengambil inisiatif sebelum untuk melindungi diri mereka. Jadi mereka ini sudah mengetahui jika akan ada bahaya yang akan datang, sehingga mereka bisa melindungi diri dan berlindung di daerah pedalaman yang lebih tinggi. Orang-orang Pulau Sentinel Utara berbicara dalam bahasa Sentinel yang sepenuhnya merupakan bahasa yang digunakan di antara mereka. Karena interaksi yang sangat sedikit dengan mereka, seluruh dunia memiliki pengetahuan yang sangat sedikit dengan mereka, atau tidak sama sekali tentang bahasa ini. Orang-orang Pulau Sentinel Utara tinggal di gubuk-gubuk yang sangat kecil dan kadang-kadang di tempat penampungan sementara dengan sisi yang sangat sedikit atau tanpa sisi sama sekali. Mereka hidup dalam kelompok kecil karena gubuk mereka terlalu kecil untuk sebuah keluarga besar. Orang-orang ini tidak mengenakan pakaian formal apapun. Mereka memakai daun dan tali serat dengan potongan dekoratif serupa. Wanita umumnya memakai tali serat di sekitar pinggang, leher, dan kepala mereka. Sementara pria memakai ikat pinggang yang lebih tebal di sekitar pinggang mereka. Pria juga memakai ikat kepala dan kalung seperti yang dilakukan oleh wanita. Semenjak berita keberadaan suku Sentinel diangkat ke permukaan dunia, banyak yang masih penasaran akan identitas suku yang sangat primitif tersebut. Sayangnya, suku Sentinel yang berada di Kepulauan Andaman di wilayah India ini dikenal tak ramah bagi pengunjung bahkan orang asing, baik itu peneliti, arkeolog, penjelajah maupun orang yang tersesat sekalipun. Suku Sentinel sangat tak menginginkan adanya campur tangan dunia luar, seperti saat mereka mengusir helikopter tim evakuasi korban tsunami yang menerjang wilayah mereka pada tahun 2004. Bahkan sekelompok orang yang tak sengaja terdampar di pulau itu sempat merasakan keganasan suku Sentinel ini. Namun, cerita mengenai kekejaman suku Sentinel itu tak membuat takut seorang penjelajah alam asal Amerika Serikat yang bernama John Allen Chau, yang berani mendatangi dan melihat kehidupan langsung di pulau tersebut. Pada tahun 2018 silam, Chau memutuskan untuk melakukan pekerjaan misionaris berupa penyebaran agama Kristen di Pulau Sentinel bagian utara, tepat di kediaman suku Garang tersebut. Disebabkan karena wilayah itu berbahaya, pemerintah India menerapkan larangan kunjungan ke pulau itu dengan ditempatkannya anggota Angkatan Laut India untuk berpatroli di sekitar sana. Bagaimana akhirnya Chau sampai ke pulau itu? Ia lolos dari para penjaga setelah membayar 5 nelayan sebesar $325 atau sekitar 4 juta rupiah. Berangkat dari Port Blair, pelabuhan utama Pulau Andaman, Chau menggunakan perahu untuk berlayar hingga bisa mendarat di tanah para suku Sentinel tersebut. Para penduduk pulau itu langsung menolak kedatangan Chau di hari pertama dengan melakukan penyerangan panah. Di hari kedua, Chau bahkan masih memberanikan diri untuk pergi sendiri tanpa ditemani siapapun, bahkan nelayan. Hasilnya pun tetap sama, meski Chau mencoba menyanyikan himne Kristen untuk suku Sentinel, tindakan tersebut mungkin malah makin terlihat aneh bagi mereka. Hingga seorang dari suku tersebut kembali menembakkan panah ke arah Chau yang membuat misionaris itu mundur lagi. Nahasnya pada upaya Chau yang ketiga, penduduk pulau membunuhnya. Para nelayan melihat tubuh Chau diseret, dipanah, ditombak, lalu dikubur ke dalam pasir pantai oleh para suku Sentinel. Sebelumnya, Chau sempat menitipkan jurnal hariannya berupa tulisan tangan yang berisi sekitar 13 halaman kepada para nelayan untuk diberikan kepada teman-temannya. Isi dari jurnal itu adalah pengamatan budaya, arah, jarak, dan rincian dari perlakuan orang-orang Sentinel selama beberapa hari Chau yang mencoba singgah di sana. Berita tewasnya Chau dilaporkan para nelayan kepada pihak polisi. Namun, walaupun kepolisian mengatakan akan mengambil jasadnya, helikopter yang diterbangkan nyatanya takut dan tidak menginjakkan kaki di pulau itu.
Satu potongan terakhir dalam lembaran jurnal Chow bertuliskan, "Tolong jangan marah pada mereka atau pada Tuhan jika saya mati. Saya cinta kalian semua." John Chow tulisnya. Namun, meski dikenal sangat berbahaya dan tidak ramah terhadap pendatang, namun siapa sangka dulu pernah ada seorang wanita yang berhasil mendarat di Pulau Sentinel tersebut. Dan dia berhasil menaklukkan suku Sentinel. Dia adalah Madhumala Kattopadhyay, seorang pejabat sekaligus peneliti senior di Kementerian Keadilan dan Pemberdayaan Sosial India. Tepat pada tanggal 4 Januari tahun 1991, Madhumala adalah orang pertama yang berhasil menjalin hubungan persahabatan dengan suku Sentinel di Kepulauan Andaman, India. Madhumala membuktikan bahwa tindakan yang ia lakukan adalah jauh dari sebuah kebenaran yang selama ini menjadi ketakutan. Karena sejatinya suku tersebut adalah suku paling berbahaya dan terganas di dunia. Tidak pernah dalam 6 tahun saya melakukan penelitian sendiri dengan suku-suku Andaman. Tidak ada pria yang bertingkah laku dengan saya. Suku-suku mungkin primitif dalam pencapaian teknologi mereka, tetapi secara sosial mereka jauh di depan kita. Ungkapnya kepada Bengal Publication pada tahun 2015 lalu. Tidak hanya itu, Madhumala ternyata sudah sangat tertarik dengan dunia suku-suku di Kepulauan Andaman sejak berusia 12 tahun. Di mana saat itu tengah menemukan clipping berita di rumahnya di daerah pinggiran Sipur, Kolkata, yang berbicara tentang kelahiran seorang anak di antara suku Onge yang hampir punah. Dari keinginannya itulah Madhumala telah mempelajari antropologi di bangku kuliah dan berani mengajukan permohonan beasiswa doktoral ke Anthropological Survey of India untuk melakukan penelitian lapangan di pulau-pulau terpencil yang ada di India. Namun, jalannya untuk melakukan penelitian ternyata tak semulus perkiraannya. Banyak kekhawatiran yang melanda yang mungkin akan menjadi tidak aman untuk melakukan penelitian ke pulau-pulau tersebut. Tetapi solusi pun akhirnya datang ketika komite meminta Ibu Madhumala untuk menandatangani suatu permohonan bahwa Anthropological Survey of India tidak akan bertanggung jawab jika ada sesuatu yang tidak menguntungkan yang terjadi selama penelitian. Dan pada akhirnya Ibu Madhumala menandatangani surat tersebut. Selama 6 tahun berikutnya, ia melakukan penelitian tentang suku-suku Andaman. Sampailah pada hari-hari yang ditunggu oleh Madhumala, yaitu pada tanggal 4 Januari tahun 1991. Kapten kapal menjatuhkan jangkarnya di dekat bagian barat daya Pulau Sentinel. Dari sana, 13 awak dibawa dengan perahu kecil ke pulau. Ketika mereka melakukan pendekatan, saat itulah para pejabat dan peneliti di kapal pertama kali melihat suku Sentinel. Beberapa dari mereka bersenjata busur dan panah. Pihak yang berkunjung mengambil inisiatif menjatuhkan kelapa di dalam air. Tiba-tiba, sekelompok kecil Sentinel mendekati mereka dengan sampan dan mengambil persembahan. Namun, mereka tetap pada senjatanya masing-masing dengan busur panah yang menghadapkan ke para pendatang. Namun, tanpa diduga, ketika penembak panah itu hendak melepaskan panahnya ke arah pendatang, seorang wanita Sentinel berdiri di dekatnya dan melakukan dorongan sehingga panah tersebut melesat tanpa melukai siapapun. Melihat seorang wanita Sentinel itu dan mengandaikan bahwa mereka tidak mengancam setelah insiden itu, Madhumala langsung masuk ke dalam air dan memberikan kelapa secara pribadi. Ini adalah sejarah dalam pembuatannya. Kontak damai antara suku Sentinel dan pihak luar pertama kali yang terjadi, dan hal ini dipicu oleh kehadiran seorang wanita. Kasus yang menimpa John Allen Chow membawa perspektif unik dan sangat dibutuhkan. Tetapi bukan seperti mereka menyerang pertama kali, mereka menunjukkan tanda-tanda peringatan melalui gerakan wajah, pisau, busur, dan panah, dan kemudian mengambil tindakan jika mereka tidak dihargai. John Allen Chow pasti menghadapi situasi yang sama, katanya kepada The Print.
Oke guys, demikian tadi cerita tentang suku Sentinel di Kepulauan Andaman, India. Mungkin masih banyak suku pedalaman di dunia ini yang serupa dengan suku Sentinel. Next, kita akan bahas lebih banyak dari negara-negara lain di dunia, bahkan di Indonesia sendiri. Nah, gimana nih menurut kamu tentang suku Sentinel yang ada di India? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di cerita Nita selanjutnya. Bye!